Bismillahirrahmanirrahim. Redakan stres dengan coping. Setelah sebelumnya kita belajar tentang resiko kekurangan minum yang salah satunya bisa memicu kejadian stres, maka video kali ini kita akan membahas tentang cara meredakan stres dengan coping. Karena pada akhir-akhir ini, pada situasi seperti ini, banyak orang yang merasakan gangguan di dalam hidupnya sehingga bisa memicu stres. Tapi saya sarankan untuk melihat video tentang resiko kekurangan minum. Jadi menurut survei Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa, ternyata menunjukkan 63% responden alami cemas dan 66% alami depresi akibat situasi seperti ini. Salah satu cara untuk mengurangi stres adalah dengan kemampuan coping. Jadi kita akan belajar tentang kemampuan coping. Apa itu coping? Jadi coping itu apa? Yaitu tentang pikiran perilaku dimobilisasi untuk mengelola situasi stres bersifat internal maupun eksternal. Jadi coping itu adalah pikiran dan perilaku yang dimobilisasi untuk mengelola situasi stres yang bisa berasal dari internal maupun eksternal. Sehingga tujuan orang melakukan coping adalah dapat membantu menghadapi emosi dan stres, berpikir lebih jernih, merasa lebih baik secara emosional. Jadi tujuan dari coping adalah membantu menghadapi emosi dan stres sehingga diperoleh tujuannya akan mendapatkan pikiran lebih jernih, kemudian secara emosional akan lebih jernih. Jadi dengan melakukan mobilisasi pikiran dan perilaku untuk membantu menghadapi emosi stres sehingga pikiran emosional lebih jernih. Tetapi kita harus tahu dulu kategori coping. Jadi kategori coping satu adalah berfokus pada masalah. Jadi mengatasi masalah penyebab stres. Jadi kita berfokus pada masalah, tidak melebar ke masalah yang kemana-mana. Kemudian berfokus pada emosi, jadi berusaha meredakan emosi yang negatif. Jadi emosi ada yang positif, emosi negatif. Ini emosi negatif direda dengan cara berfokus pada masalah, berfokus pada emosi. Kemudian berfokus pada makna, gunakan strategi kognitif dan dapatkan dan kelola makna dari situasi. Jadi menggunakan pikiran, sebagaimana yang tadi disebutkan, menggunakan pikiran dan perilaku. Jadi gunakan strategi kognitif. Nanti contoh-contohnya akan dijelaskan. Kemudian coping sosial, jadi mencari dukungan komunitas. Ini yang disebut sebagai internal dan eksternal. Kalau internal dari diri pasien sendiri atau dari diri orang yang mengalami emosi dengan cara berfokus pada masalah, kendalikan emosi negatif, kemudian gunakan strategi kognitif. Memerlukan bantuan eksternal yaitu coping sosial, ini mencari dukungan dari komunitas. Nah, sekarang contoh penerapan coping. Nomor 1, berbicara dengan orang terdekat. Dia berbicara dengan keluarga ataupun orang yang merasa secara emosi dekat. Kemudian identifikasi masalah dan mencari solusi. Jadi cari masalahnya apa, kemudian cari solusinya. Kemudian bisa dilakukan metode relaksasi. Jadi metode melepaskan emosi negatif dengan cara relaksasi. Jadi berbicara dengan orang terdekat, identifikasi masalah dan pencarian solusi, relaksasi. Kemudian melakukan aktivitas fisik, melakukan hobi yang disukai, membuat daftar hal-hal yang Anda syukuri, dan bisa melakukan metode bercanda. Jadi bisa mencari orang yang terdekat, identifikasi masalah, relaksasi, melakukan aktivitas fisik, olahraga ringan, melakukan hobi yang disenangi, mencari daftar hal-hal yang disyukuri, dan bercanda. Terima kasih.